Setelah meminum anggurku, aku memutuskan untuk melihat situasi Roxy sebelum kembali ke rumah kumuh. Karena masalah dengan kelompok Rapal, aku khawatir tentang dia. Tak peduli betapa licinya Rapal, kurasa dia tidak akan segera melecehkan Roxy. Namun, senyuman yang tak kenal takut itu, yang ditunjukkan saat dia pergi, aku tidak bisa mengeluarkannya dari pikiranku. Bahkan jika sesuatu terjadi, aku mungkin tidak bisa menjadi kekuatan Roxy. Tapi setidaknya, aku harus bisa menjadi dinding daging untuknya, atau tembok hidup. Dengan cahaya bulan di luar, aku bisa melihat lokasi di mana gerbang kastil berada. Dia sedang melakukan pekerjaannya dengan baik. Aku merasa lega. Dengan ini aku dapat merasa tenang. Nampaknya kekhawatiranku tidak berdasar. Kepada gadis yang melakukan pekerjaannya dengan benar, Roxy sama. Tolong lakukan yang terbaik. Dan kemudian, ketika aku hendak kembali ke rumah, aku melihat ada bayangan yang menaiki dinding sisi timur. Tempat itu tidak terlihat oleh Roxy dan penjaga lainnya, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas dari tempatku berdiri. Aku yakin itu pencuri. Pencuri itu tampaknya memanjat dinding dan ingin menyelinap masuk ke kastil di tengah malam. Dengan tergesa-gesa, aku berlari ke Roxy yang berdiri sebagai penjaga. Roxy sama, ini gawat. Apa yang terjadi? Kamu belum pulang? Saat aku sedang berjalan-jalan untuk mendapatkan udara segar, aku melihat orang yang mencurigakan menyelinap masuk ke benteng. Orang itu naik dari dinding timur di sisi lain. Benarkah? Tidak diragukan lagi, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku merasa tidak enak karena tiba-tiba memintanya untuk mempercayaiku. Namun setelah Roxy melihat mataku, aku percaya padamu, aku akan pergi ke tempat itu. Bisa kamu tetap berjaga di sini sementara ini? Ya, tentu saja. Aku menerima tombak itu dengan sebuah bendera yang disulam dengan lambang kerajaan dari Roxy. Semoga keberuntungan bersamamu, Roxy sama. Serahkan padaku, aku punya senjataku sendiri. Ketika dia mengeluarkan pedang perak putih dan berlari ke arah yang telah kutunjuk, sangat cepat, seperti yang diharapkan dari kesatria suci. Dalam sekejap mata, sosoknya menghilang ke dalam kegelapan, dan aku mendengar jeritan seorang pria. Dengan mudah, aku bisa membayangkan Roxy mengalahkan para pencuri satu persatu. Dari jumlah jeritannya, ada sejumlah besar pencuri. 2. Tidak, aku yakin ada 3. Tapi Roxy adalah kesatria suci. Dia tidak akan kalah melawan pencuri. Benar saja, keributan itu menjadi tenang. Sementara aku merasa lega karena sudah selesai, ada orang dewasa yang berlari ke arahku dari kegelapan. Aku yakin dia adalah pencuri yang gagal dibunuh oleh Roxy. Saat mendekat, penampilannya berangsur-angsur terlihat jelas karena bulan bersinar. Aku menarik napas. Lengan kanannya dipotong dan dia berusaha keras untuk menghentikan pendarahannya dengan tangan kirinya. Dia berlari ke pintu keluar tempatku berdiri saat ini. Kulitnya biru pucat, pasti karena anemia ekstrim dikarenakan banyak darah yang hilang. Aku menyiapkan tombakku. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Terus terang, biarpun orang itu akan segera meninggal, dia masih pencuri yang perlu dikalahkan. Aku menggantikan Roxy sebagai penjaga gerbang. Jika aku membiarkan orang ini pergi, aku akan menyebabkan masalah baginya. Aku perlu membunuhnya. Lawanku terluka. Aku harus bisa menjatuhkannya, bahkan jika aku tidak memiliki kekuatan. Aku memfokuskan diriku dan menusukkan tombak itu sekuat tenaga ke pencuri. Untungnya, tombak itu menusuk jantung sang pencuri. Pencuri itu meraih tombakku sambil menatapku dengan marah. Lalu banyak darah menyembur dari dadanya, dan kemudian dia terjatuh. Untuk sementara, tangan dan kakiku kram. Dia berhenti bergerak. Pencuri itu pasti telah meninggal dunia. Aku melakukannya. Aku menjatuhkannya. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu mengalir ke tubuhku setelah itu. Aku mendengar suara di kepalaku. Gluttony skill aktif. Kekuatan fisik plus 120. Kekuatan pertahanan plus 150. Magic plus 100. Mind plus 100. Agility plus 130. Telah ditambahkan ke status. Appraisal. Mind Reading. Concealment. Penguasa pedang satu tangan telah ditambahkan pada skill. Ditambahkan ke status? Ditambahkan pada skill? Apa maksud suara ini? Apa yang terjadi? Dan kemudian ada rasa kenyang untuk pertama kalinya. Bahkan memuaskan rasa lapar yang tak pernah terpuaskan sekalipun aku makan banyak. Saat ini, aku merasa perasaan terbaik dan paling puas.
Sementara aku masih direndam dalam euforia misterius, Roxy berlari ke arahku dengan panik. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu tidak terluka? Sementara dia bertanya demikian, dia meraih tanganku dan kemudian memastikan tidak ada yang cedera. Aku khawatir. Entah bagaimana aku bisa menjadi pucat. Ah, aku khawatir. Apa? Aku bisa mendengar suara Roxy langsung di kepalaku. Dia tidak berbicara, tapi kenapa aku bisa mendengar suaranya? Apa itu? Tidak, bukan apa-apa. Aku tidak terluka sama sekali. Itu benar. Aku senang. Aku sangat senang. Aku dengar suara itu lagi, dan mengatakan bahwa dia sangat lega atas keselamatanku. Apakah ini suara pikiran Roxy? Dan kemudian, saat tangannya meninggalkanku, aku tidak mendengarnya lagi. Ada hal yang aneh. Mungkin karena ketegangan dalam pertempuran. Aku mendengar halusinasi pendengaran. Sekali lagi, pihak lain tidak dapat diizinkan untuk menyentuh kesatria suci. Aku tidak dapat menyentuhnya lagi untuk mengkonfirmasi. Ada 10 pencuri yang berusaha menyelinap masuk ke dalam benteng. Bahkan jika Roxy menjaga dirinya sendiri, dia cukup kuat untuk menangani mereka. Aku membunuh satu orang yang lolos darinya. Itu mungkin karena Roxy sudah melukainya sampai keadaan sekarat. Karena itu, semua kredit itu seharusnya milik Roxy. Roxy sama, tolong ambil semua imbalan itu untuk dirimu sendiri. Itu tidak akan terjadi. Bukankah kau mengalahkan salah satu dari mereka? Aku punya keadaan tertentu. Itu adalah majikanku, Rapal. Jika mereka mendengar tentang ini, mereka akan marah karena aku mendapatkan bantuan dari salah satu kesatria suci lainnya. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapku nanti. Selain itu, Rapal tidak menganggap Roxy baik, jadi dia akan menegurku lagi. Jika Rapal mendengar tentang ini, situasiku akan buruk. Aku mengerti. Kami akan menangani kasus ini seperti yang kamu katakan. Terima kasih banyak. Yang harus mengucapkan terima kasih adalah aku. Jika kamu tidak memberitahuku, itu akan menjadi kesalahanku. Meski dia adalah kesatria suci memiliki kehidupan yang nyaman, persaingan di antara mereka tampaknya sangat keras. Aku tidak tahu kesulitan karena aku berada di kalangan bawah. Oleh karena itu, tolong biarkan aku memberimu hadiah. Tidak, tidak apa-apa untuk seorang Holinek berbicara denganku seperti itu. Karena sepertinya aku yang selalu tunduk pada orang lain, merasa senang dengan isyaratnya. Dia mengembangkan pipinya dan cemberut. Aku terkejut karena dia bisa membuat wajah seperti itu. Aku merasa dia sedikit lebih akrab denganku. Mari kita lihat. Oh ya. Entah bagaimana, Roxy memukul kedua tanganku dan memberi isyarat khusus. Meskipun aku menerima hadiah, aku ingin tahu apa yang akan aku dapatkan. Aku menunggu dengan harapan. Dan kemudian, sebuah komentar berlebihan keluar dari mulutnya. Apa kamu mau bekerja untuk keluarga Hart? Aku akan menanyakan hal ini kepada ayah. Aku yakin dia akan setuju dengan ini. Tapi aku sama sekali tidak memiliki keterampilan. Ini di luar kemampuanku. Tidak ada hal seperti itu. Baru saja, bukankah kamu mengalahkan salah satu pencuri? Aku hanya beruntung sebelumnya. Bahkan jika aku disuruh melakukan hal yang sama lagi, aku pikir itu tidak mungkin. Bagaimanapun, untukku, prestasi dengan tanggapanku yang samar-samar, dia kehilangan kesabaran dan memberiku sebuah pernyataan berani. Tentang keluarga Burik, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Atau kamu mau bekerja di bawah keluarga Burik selama sisa hidupmu? Sepertinya dia telah melihat kegelisahanku karena pelecehan dari keluarga Burik. Dia melakukan sejauh ini untuk mengatakan bahwa dia ingin mempekerjakanku. Aku merasa seperti akan meneteskan air mata. Rapal dan kelompoknya adalah yang terburuk. Mereka akan memaksakan banyak pekerjaan di masa depan sampai aku mati. Di sisi lain, hidupku akan berwarna mawar jika bekerja di bawah Roxy yang lembut dan elegan. Sejujurnya, sejak awal, aku adalah penggemar Roxy. Bukankah keinginanku pada dasarnya sudah terpenuhi? Tentu saja, terima kasih Roxy sama. Tidak apa-apa, karena sudah terlambat hari ini. Tolong datang ke kediaman keluarga Hart di siang hari besok. Aku akan menunggu. Aku merasa senang, sepertinya melompat-lompat. Aku sujud ke Roxy berkali-kali, lalu aku meninggalkan tempat itu. Setelah gerbang benteng tidak terlihat, aku melompat dan membuat pose percaya diri. Akhirnya keberuntungan sedang bergulir. Entah bagaimana, tubuhku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Itu hal baik yang kurasakan. Ayo cepat dan kembali ke rumahku untuk persiapan besok. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal lainnya.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa nonton like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.